Dari 90 orang se-Indonesia yang ke pusat itu diambil cuma 40, satu angkatan itu 40 orang. Nah, saya gagal. Gitu tuh. Tahun berikutnya saya ikutan Akabri lagi, cuman nggak milih AU waktu itu sekarang. Karena ternyata memang berat tesnya tuh. Akhirnya saya ngambil angkatan darat, tapi gagal juga. Gagal juga. Memang tidak diberi. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Ya, kembali di segmennya saya ganti jadi segmen Avia Store. Avia Story bersama saya, Mang Saswi. Wih. Wah, luar biasa. Saya di kabin ini ya. Wih, kokpit ini. Oh, kokpit. Iya, Oh, ini iya. seragamnya udah cocok banget. Udah, saya tadi ada pembagian ternyata saya pas naik pesawat ini. tapi oh iya, ini baru mau ditanya tadi. Iya. Tujuannya tadi pakai kacamata itu Ya, apa? biar ganteng aja. Ganteng ya. Ya. Ah, kita mau terbang nih. Iya, betul lagi. Kan kalau di awan kan jauh ini. Iya, terang. Terlalu terang matahari. Sakit nanti. matanya Iya, ya, betul. sakit ya. Makanya kita sebelum terbang pakai kacamata dulu. Iya. Sampai saya bingung dalam ruangan pakai kacamata. Wow, keren. Jadi guys, hari ini karena kisahnya ini kisah aviasi, mungkin hari ini saya rubah menjadi Avia Store karena ini adalah cerita-cerita aviasi para selebriti di sini. Nah, bersama Mang Saswi di sini. Gimana kabarnya, Bang? Baik sekali. Luar biasa. Ya, seperti inilah kondisi. Oh, gitu ya. Iya. Wah, ini kita sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan seputar ternyata seorang Mas Saswi ini punya cerita yang bagus banget untuk digarap, guys. Yang pertama nih, gimana awalnya Sasongko Wijanarko bisa dipanggil menjadi Bang Saswi? Nama nih ya. Kalau nama itu kan lagi ngetren tuh singkatan-singkatan tuh. Oke. Susilo Bambang Yudhoyono. SBY. Oh, ya kan? benar, iya. Terus JK. Nah, disingkat-singkat nih kayak gitu. Buas. Makanya jadi Sasongko Wijanarko, Saswi. Oh, Gitu. iya, Biar iya, ngetren iya. aja, biar cepet keinget aja sebenarnya tuh. gampang ingat. Ya ngikutin politikus. Itu dari tahun berapa tuh dipanggil nama itu? Itu dari 90 akhiran. 90 ya, jadi 98, 97 awalnya sih Sas Wijanarko. Kadang ada yang manggil Wi, ada yang manggil ya? Sas aja ada. Ini bisa dibilang nama trending sebagai selebriti nih, Pak. Nggak tahu ya, dulu saya sempet mau bilang Sas Wijanarko. Terus almarhum Hari Rusli bilang, panjang teuing eta ngaranna. Saya dikenal terus naon lah, Saswi atau naon. Iya, lebih gampang ya. Ataupun Ocas. Dulu ada yang manggil saya Ocas juga ada. Ada ya? Ada. Oh, iya. Banyak lah dulu panggilannya. Banyak. Tapi yang paling favorit sekarang yang paling digunakan Mang Saswi ya. Mang Saswi, karena kalau Mang Saswi itu sebenarnya tambahan Mang itu kebetulan di Ini Talk Show. Di Ini Talk Show tadinya tuh sebenarnya kan saya jadi pamannya Sule di Ini Talk Show. Terus kalau orang di awalnya sih Om. Cuman Sule sendiri karena sesama orang Sunda kali ya. Jadinya dipanggil Mang. Karena Om tuh artinya tuh Mang. Oh gitu ya. Mang tuh artinya Om, paman. Jadi, oh gitu artinya Ya, panggilan. Om Sule ini manggilnya Mang Saswi. Jadi Ya. Saswi adalah singkatan, Mangnya ini adalah panggilan Ya. dari ini dan ke bawah terus ya. Ke bawah sampai sekarang terus dan semuanya jadi ikut gitu ya. ke Oh, bawah. iya. Ini sering sekali bermain sama bolot ya. Bolot. Ini saya suka banget dari zaman dulu tuh kalau ngeliat bolot itu nggak connect. Itu juaranya dia itu. Itu ya? Iya, juaranya di situ dia. Kalau duit connect ya. Sama cewek. Iya. Aku pernah dengar bahwa Mang Saswi ini dikenal sebagai seniman. Tapi cita-citanya sebenarnya pilot TNI. Ya. Benar nggak? Ya, betul. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit gimana sih awal sejarahnya yang itu? Ya, ya sebenarnya ya nggak tahu ya, mungkin cita-cita memang jadi pesawat tempur, pilot pesawat tempur Angkatan Udara dulu. Tuh daftar, bahkan sampai 2 kali pendaftaran saya. Yang pertama dari lewat jalur Akabri, ambilnya AU,
Nah, di situ sampai di Magelang, ternyata saya gagal beberapa tes, akhirnya dipulangkan. Belum tahu itu kegagalannya di mana tuh. Nah, terus itu kan pertengahan tahun. Nah, mau akhir tahun ada IDP, Ikatan Dinas Pendek. Itu pas waktu itu saya masih ingat IDP ke-7. Oke. Itu pas awal-awal Indonesia beli pesawat F-16 gitu ya. Nggak salah tuh. Nah, itu dicari pilot untuk di sekolah penerbang IDP. Lolos juga di daerah, masuk di Halim. Saya sebulan di sana dites lagi, itu masih dites. Dites ternyata dari 90 orang se-Indonesia yang ke pusat itu diambil cuma 40, satu angkatan itu 40 orang. Nah, saya gagal. Gitu terus. Tahun berikutnya saya ikutan Akabri lagi, cuman nggak milih AU waktu itu sekarang. Karena ternyata memang berat. Tesnya lebih, ya katanya sih lebih susah. Entah psikotesnya dan sebagainya tuh lebih gimana lah. Akhirnya saya ngambil angkatan darat, tapi gagal juga. Memang tidak diberi tempat di situ. Tapi awal passionnya itu sebenarnya pengen jadi pilot awalnya. Betul. Dari memang cita-cita atau Cita-cita. Sejak Cita-cita itu sejak dari SMP mau ke SMA, itu mulai dari situ. Pengennya jadi pilot. Ini jadi kalau yang rekan-rekan yang tidak tahu, IDP itu ya memang ikatan dinas yang TNI AU lah yang mereka disekolahkan. Betul. Kalau mungkin sekarang dia berhasil, mungkin dia terbang sama saya. Saya banyak terbang sama orang-orang dari IDP juga. Ya, dari IDP pasti. 1, IDP 2, IDP 3 sering banget ya. Sering. Karena kan kalau lulusan dari situ bisa langsung ke sipil kan. Setelah selesai ikatan itu. Ikatan dinas itu. Bagus. Berarti awal itu keingin jadi seorang pilot. Tapi karena ujiannya berat, gagal. Ya. Ini ada rasa sesuatu nggak yang? Oh iya pastilah, awal-awal untuk move on-nya itu agak sulit juga. Gitu ya. Bahkan dulu ada teman saya pas 90 tahun 90 gitu ya, 90 kan. Saya baru dari Magelang keluar. Nah, ada teman saya mau sekolah di Curug tuh ujian. Paling nggak akan jauh lah. Ujiannya seperti ini. Bener, keluar semua sama, hampir sama teh. Tes-tesnya hampir sama. Salah satu teman saya masuk di Curug. Udah jadi pilot sekarang? Sudah jadi pilot. Maskapai sekarang? Ya, betul. Di mana sekarang? Sekarang kalau nggak salah kemarin telepon tuh di luar, di Thailand kalau nggak salah di mana. Di situ dia sempat. Teman seperjuangan. Ya, itu teman seperjuangan. Terus akhirnya gimana dengan tes Curug itu? Saya sih nggak ikut. Saya nggak ikut, cuman nganter doang. Saya nggak ikut. Kali coba. Gak tahu saya waktu itu kenapa tidak berminat ya sama serius. Saya tidak berminat untuk jadi komersil, pesawat komersil. Pengennya pesawat tempur? Ya, pengennya. Terlalu gagah banget kali ya. Gitu ya? Sok-sokan. Gak taunya masuknya ke sini. Kenapa pesawat tempur waktu itu? Kenapa? Keren banget. Keren ya? Keren. Dulu kan waktu itu lagi keren-keren itu Top Gun. Oh iya, Top Gun. 90-an. Ya, Saya SMA tuh Top Gun tuh juara lah dengan kacamata, walaupun dia dibandingkan sama ceweknya kan lebih pendek, tapi keren banget itu film. Film itu ya memberikan inspirasi juga itu. Gitu ya? Top Gun, dari Top Gun. Itu yang membuat terinspirasi pengen jadi pilot. Dicoba dan akhirnya dia ngecoba tes, tapi nggak berminat ke komersil, akhirnya gagal. Apa ada rasa depresi nggak sih waktu itu? Depresi sih ada sedikit, karena waktu dipulangin itu saya tengah malam ada di stasiun, pakai bis kan dipulangin dia. Pasti masuk bis pulang. Kesel. Kesel memang, pas lagi itu lagi Piala Dunia tuh. Jerman lawan mana gitu. Itu saya di stasiun bis itu diem aja di terminal bis itu, nggak pulang-pulang dari jam 2 malam. Pulang-pulang tuh jam 6. 6 baru ke rumah. Jadi sudah terang baru ke rumah. Diem aja di situ sama teman saya yang dipulangin juga, ngobrol. Tahun berapa itu? 90-an. 90-an. Udah keluarga itu? Belum ya. Baru lulus SMA saya itu. Ada yang SMA sudah berkeluarga. Tapi itu bisa dibayangkan seberapa pedihnya ya. Cita-cita
Kan jadi gini, kalau kakak saya kan masuk tahun pertama udah masuk, dia di Angkatan Darat. Kakak saya yang kedua di Angkatan Udara, dia 2 kali daftar. Dapat. Udah akhirnya jadi. Sekarang masih? Dia masih jadi tentara karena dia tapi dia bawanya ini angkut berat. Aku. Nah, Iya. angkut berat dulu masuk ke Hercules. pesawat tempur. Ya, pesawat tempur nggak masuk dia. Akhirnya dia angkut berat. Nah, saya pas waktu SMA lulus ujian lancar selalu. Dites waktu itu pas dites untuk masuk ke Akabri itu kan banyak sekali kan itu. Hampir ribuan lah. Apalagi Jawa Barat dan Jawa Tengah itu pasti udah paling banyak itu kuotanya tuh. Itu dites lancar, lolos sampai masuk ke suruh ke mana? Ke Magelang. Magelang berangkat. Itu lancar aja jadi kayaknya tuh jadilah. Iya. Kakak gue udah jadi nih. Ini jadi. Itu udah terlalu yakin. Yakin ya? Dan teman-teman pun yakin, geus abus ya. Masuk ya? Ternyata ya? Ternyata enggak, dipulangin. Bahkan teman saya yang, ada teman saya, sobat saya juga, dia masuk AU, sampai di Magelang tuh dia sempet, capek ya tesnya, yang balik pengen pulang dia. Capek. Lebar atuh, sayang, kata dia yang jadi sekarang. Dia udah jadi kolonel dia sekarang, kolonel pesawat tempur lagi dia. Wih, keren banget. Udah jadi komandan dia udah. Keren. Jadi mungkin yang kalian tidak tahu, mereka yang sudah lulus dari TNI AU, mereka lulus itu mereka pemilihan lagi tuh pesawatnya apa. Betul. Ntar dilihat dari bakatnya tuh, Yeah. misalnya masuk ke helikopter, ke angkut, kalau nggak apa namanya macam-macam itu dia ditempatkan sesuai dengan dia punya talent yang ada di inilah yang dinilai. Nah, tapi yang memang berat sekali ya, cita-cita yang udah pengen dicapai, tapi waduh, tidak ternyata. jadi. Itu tuh udah sempat terbang atau belum sih? Kayak waktu pas IDP saya masuk di belum sempat terbang, ada chamber flight room. Yang di Lakespra itu. Itu kalau IDP pesawat tempur memang khusus di situ. Iya. Jadi tesnya di situ. Masuk ke chamber. Udah chamber flight room, terus ada simulator juga, tapi simulator tidak seperti ini. Terus ada yang kayak main game, kita lihat pakai ini, terus ada pesawat, gambar pesawat masuk ke awan, ceritanya ngilang. Nah, muncul lagi itu harus kita tembak. Oh gitu ya? Ada itu tesnya seperti itu, kayak main game. Saya lewat, ada pesawat lewat. Nanti ngilang. Pas muncul itu harus tembak. Nggak tahu benar atau enggak kan. Itu tes ujian. Ujiannya seperti itu. Terus ada lagi yang kita ada simulatornya tapi nggak sebesar ini. Kayak kita naik pesawat gitu, terus diputer-puter. Nanti kita harus ngembalikin lagi tuh, harus cepat ngebalikin lagi mana darat atau sana udah ke atas kan? Itu gerak nggak? Itu gerak. Wow. Cari. Itu udah harus nyari itu cepat-cepat ngebalikin lagi ke posisi awal. Ada itu udah keren lah. Lakespra itu juara itu. Untuk kan waktu itu konon yang ada mau jadi astronot tuh siapa ya? Cewek, Pratiwi atau siapa tuh? Nah itu tesnya di situ kan. Lumayan lah. Kalau di chamber flight room saya kebetulan ketemu sama kayaknya ada yang grounded pilot. Jadi ikut dites di ketinggian sekian ribu. Masih bisa? Dikasih soal. Iya, dikasih soal. Ini tes hipoksia guys. Ini kadang-kadang kalau dikasih 1+1 dia juga nggak bisa. Inilah efek Ya, itu efek seperti itu. Soalnya kayaknya sih gampang. 1+1 tambah terus kalau nggak nulis. Aku apa tuh panjang. Tahu bener nggak tahu nggak karena memang oksigen ternyata ya. Oksigennya berkurang kan. Terus aja. Kadang-kadang kalau ada yang kita ternyata punya sakit gigi lubang itu suka sakit hidung. Kalau lagi turun apalagi lagi turun kan gitu udah ngep-ngepan. Di situ tes ternyata baru ngerasain pesawat ketinggian berapa terus kasih tugas-tugas itu. Nah, itu gimana tuh responnya? Waktu itu menurut Mas tuh waktu Mas kerja ada kesulitan nggak waktu bikin itu? Saya sih ngerasanya ya memang harus mengatur nafas karena kan udaranya kecil, oksigennya sangat kecil.
Terus apakah benar yang saya tulis Nggak ataupun tahu. nggak tahu? Wajar, Nggak itu tahu. hipoksia soalnya. Nggak tahu apakah benar. Ya perasaan bisa aja. Ya, bisa Iya, aja. perasaannya bisa, padahal nggak tahu benar atau enggak, benar-benar. Itu tesnya seperti itu. Nah, itulah yang terjadi kalau kita di udara depreciation, guys. Ini apa namanya? Kita kekurangan oksigen. Makanya pentingnya kita harus pakein dulu ke apa namanya, kita harus pakai diri kita sendiri dulu baru pakein ke orang lain. Bantuin ya. Soalnya dalam waktu mungkin kurang dari 4 detik kamu sudah hilang kesadaran, kamu udah nggak tahu. Sesimpel itu mau pakein ke anak udah nggak bisa. Padahal kalau kita pakai dulu, ya mungkin anak masih bisa diselamatkan. Nah itulah. Jadi itu cerita yang keren banget lah yang saya bisa dengar. Tapi ya nggak apa-apa. Gagal jadi pilot tapi jadi selebriti yang wah terkenal banget sekarang. Nah, Mang Saswi kan hobi musik juga nih. Awalnya bisa main musik tuh kayak gimana? Saya sih nggak jago-jago amat musik. Cuman waktu itu setelah saya gagal dari HKB itu saya sempet dulu ke Jakarta. Dibawa sama teman saya. Daripada pelongo nongkrong gitu. Bawalah ke tempat dia. PH-nya itu dia memang sedang mengerjakan musiknya sebuah sinetron. Dulu tuh tahun itu ada, kalau masih ingat, Kedasih dulu. Nah, musiknya, ilustrasi dan sebagainya, theme songnya dibikin sama PH tempat saya itu, anak DKSB. Nah, di situ saya nyoba untuk, karena kan dulu kan saya SMP suka main teater, sampai SMA suka nulis, bikin cerita. Nyobain lah nulis skenario tuh kayak gimana. Dikasih lah buku-buku skenario. Awal di Jakarta tuh setahun saya. Di PH itu dikasih. Jadi bahan saya itu Cut Nyak Din. Yang besar-besar terus perempuan dalam pasukan. Itu contoh-contoh skenario yang dikasihkan saya. Oh seperti ini skenario, saya coba bikin. Terus akhirnya saya magang. Dikasih tahu sama teman saya itu, ya udah ikut aja sana bikin sinetron, magang, liatin. Sorry Kak, bunyi alarm. Dah, sorry. Dikasih tahu sama teman saya ya. Udah aja sana di magang di Kedasi sebulan deh. Bikin sinetron, baru di situ saya tahu tentang tadinya cuma hanya supervisi untuk oh ini adegan ini nanti musiknya seperti ini, oh bakal ada adegan ini. Terus saya pelajarin tentang skrip, terus tentang adegan, penulisan adegannya kayak gimana, sampai ke boomer, sampai ke lighting. Saya liatin aja, nanya, sampai bosan mungkin orang-orang situ. Bahkan sampai di situ juga saya sempat jadi ekstras. Oh gitu. Pertama kali saya jadi ekstras itu jadi film itu, sinetron itu Kedasi. Itu lucu ya. Kira-kira kamera ada 100 meter lah. Di pasar gitu adegannya. Saya cuma adegan keluar dari telepon umum. Telepon umum. Terus si bintang utamanya tuh masuk. Masuk ke telepon yang tempat saya. Saya cuma keluar. Pinggir jalan rokok, dulu kan masih boleh, dulu masih boleh adegan itu, cuman situ kamera jauh, masuk pas mau ngambil rokoknya, deg-degan. Iya pertama kali itu ya. Padahal kamera jauh. Ini pertama kali syuting. Pertama kali di kamera jauh, dan ketika pas ngambil padatnya nggak ada gambar saya. Dan itu pun juga jauh sekali saya kelihatannya. Oh iya. Tapi itu lucu udah. Perasaan masih berasa banget pertama kali ada kamera. Udah fokusnya mungkin sudah ke si bintang utama. Saya merasa action. Iya. Untungnya nggak kelihatan deg-degannya karena terlalu jauh kamera juga. Wajar kali ya, masih baru ya. Kalau sekarang mah aduh udah kecil lah ya kamera ya. Karena waktu juga ya buat itu. Bener juga. Kalau Mang Saswi ini dulu kerja bareng Sule di Ini Talk Show. Gimana awalnya bisa kerja bareng di Ini Talk Show? Awalnya ya itu saya dipanggil sama Net, mau ada program baru. Ini waktu itu belum tahu Ini Talk Show atau ada program jadi gini. Saya dipanggil terus ada siapa aja belum tahu sebenarnya tuh. Cuman mau di casting ini. Udah ketemu di sana malah ngobrol. Ini jadi casting Kak, nanti aja dipanggil lagi. Oh ya udah.
2 minggu atau 3 minggu kemudian baru ditelepon. Kita bikin dummy. Udah sama siapa? Nah baru ketemu tuh sama Sule. Sebelumnya saya sudah ketemu sama Sule di sinetron. Waktu itu saya director, sempat ngedirect. Sule masih sama SOS. Ada sinetron, ada di mana ya dulu tuh ya, lupa lah, sinetron FTV gitu. Nah baru di situ ketemu pertama sama Sule di situ untuk kerja itu. Cuman hanya berapa episode, dua gitu, 1 episode. Itu pun juga masih bertiga mereka, SOS. Nah baru ketemu lagi ya di situ di Ini Talk Show. Ya ketemunya akhirnya di situ, ketemu bikin dummy tayang, tiba-tiba udah selesai, balik lagi, tuh, lanjut kayaknya nih kita mau bikin, akhirnya ke Jakarta deh saya. Jadi deh. Kos-kosan. Oh tapi ternyata Mang Sas ini juga punya cerita pernah pengalaman sebagai direktur ya? Ya. Direktur FTV ya? Banyak sih, ada FTV, ada sinetron, ada juga variety show. Tapi variety show yang di luar kayak model spontan. Dulu saya bikin Kolusi. Itu terus sama reality show. Reality show dulu lagi hangat-hangatnya itu. Bikin reality show. Saya bikin dulu bersama Star Vision, bikin 7 reality show dan yang laku ada 4. Bergembira sekali Star Vision kan. Laku waktu itu karena wah reality show lagi gila-gilanya. Ya? Lagi gila-gilanya. Job langsung banyak itu. Ya alhamdulillah lancar itu. Nambah lagi ya. Dari director itu jadi pemain itu gimana? Kenapa mau? Saya main dulu. Oh, jadi pemain dulu. Main dulu. Baru jadi direktur. Ya. Jadi, setelah pulang dari Jakarta itu ya nulis, akhirnya selesailah pekerjaan jadi kedasi. Nah, ditarik saya ke DKSB. DKSB itu Depot Kreasi Seni Bandung. Di situ pemusik semua. Ya pimpinannya almarhum Hari Rusli itu. Nah, di situ baru mengenal, wah di situ banyak pemusik dan sebagainya. Tapi kan sering bikin pertunjukan tuh. Beliau tuh bikin pertunjukan. Nah, karena terlalu banyak pemusik dan skillnya juga mereka lebih jago, akhirnya saya mengambil yang untuk di pertunjukan itu lebih banyak ke perform sama multimedia. Karena Hari Rusli kalau bikin pertunjukan itu ya kalau dibantu sama multimedia mantap gitu. Ya, keren banget ya. Akhirnya ya dibikin seperti itu ya. Akhirnya belajar dari situ terus belajar, ketemu sama Didi Petet di situ kan. Didi Petet kan seniornya di KSB juga dia. Didi Petet lagi bikin Kabayan, main di sana di Subang, main. Udah main, terus main lagi jadi apa? Jadi orang gila, main. Nah pas jadi orang gila itu produser saya Pak Pares lihat mungkin bagus, gelo mana gitu maksudnya tuh. Benar-benar gila. Akhirnya saya dikasih peran ke Jakarta, mau main meran itu langsung peran utama sama siapa ya, pokoknya Mas Sena almarhum ya, sutradara sitkom tentang keluarga itu, sama Komeng juga main di situ barang. Terus berlanjut itu setelah itu mah di Jakarta terus, itu juga masih ngekos. Dikasih job lagi bikin buat saingan spontan, bikin saya reaksi. Oh, jadi bisa nulis juga ya? Ya kebetulan pas kebetulan yang di itu ya masih kepegang lah. Oh ini mah paling menyempurnakan dari waktu itu saya bikin kabaret dan sebagainya, parodi saya bikin seperti itu ya. Keren banget. Nih, apa yang nggak bisa Mang Saswi lupain dari seorang almarhum Hari Rusli? Wah apa ya, takkan pernah saya lupakan itu, karena dia tentu saja sebagai teman, sahabat, kakak, dan guru saya, juga sebagai bapak. Karena rumah Depot Kreasi Seni Bandung itu, saya hampir waktu itu 15 tahun tinggal di situ. Walaupun saya orang Bandung, punya rumah, orang tua, cuman saya kalau lebih banyak tinggal dan tidur di situ bersama teman-teman yang lain. Karena memang itu kan banyak perkumpulan anak-anak muda lah di situ.
pada ngumpul tuh disediakan kamar kayak barak tentara gitu, ada kasur dan sebagainya. Di situ saya banyak sekali mendapat pelajaran tentang entertain, tentang seni pertunjukan, tentang musik, semuanya gitu. Jadinya ya dan mengenal beberapa orang-orang yang akhirnya di batu loncatan. Iya, keren banget, keren ini kisahnya nih. Nah ini nih mungkin kalian penasaran, saya sendiri juga penasaran nih, ada pertanyaan mengenai cara ngelawak. Gimana sih cara ngelawak biar orang pada ketawa? Apa yang harus dipikirin coba? Ini buat orang-orang baru nih kayak saya dan yang netizen yang penasaran ya. Kalau menurut saya sih ya melawak itu tetap saja kita harus lihat kondisinya juga. Kadang-kadang kalau kita ngelawak belum tentu ada yang ketawa karena menurut saya lucu itu relatif ya. Ya buat saya lucu, tapi buat orang lain belum tentu lucu. Hampir sama seperti itu, dan kondisi beda sama stand up comedy. Kalau stand up comedy materinya kan memang harus kita kuasai semua. Tapi kalau ngelawak misalkan bersama rekan itu harus saling lempar-lempar. Tidak boleh misalkan striker dua-duanya nggak akan jadi itu lawakan. Tetap harus ada yang lempar baru disemes gitu. Ya untuk grup lawak ya pasti melakukan teknik seperti itu. Dia pasti nanti sebelumnya ada latihan. Ada latihan. Mana lempar iya, bere iya ya. Mana bere pasti ada lah. Lemparnya ini dulu nih, nanti disanggup. Kayak gitu pasti ada latihan. Beberapa kayak yang grup lawak audisi pasti latihannya seperti itu. Dia punya bakat apa, lempar ada cerita apa, dibikin dulu. Baru nanti apalagi kalau udah ada main gerak slapstick ataupun apa, itu kan perlu latihan, itu tidak bisa spontanitas kalau gitu ya. Slapstick, ya. Ternyata memang ada persiapannya guys. Ya. Ini saya nggak tahu sebenarnya. Tapi ternyata memang ada ini saya pikir kalau dari TV itu semua spontan nggak ya? Ada yang spontan ya, ada yang spontan. Treatment ya bisa dikembangkan pada saat itu oleh si talentnya sendiri. Gitu ya. Gitu seperti yang saya bayangkan itu ketika orang syuting itu mereka datang dikasih gambaran ya, kayak biasa kan kayak saya di sana. Ya, betul. Udah habis itu udah yang sisanya di sana. Saya pikir tapi mereka di balik itu ada yang ngobrol dulu ya misalnya. Ada kalau yang memang perlu dibuat sesuatu ya pasti. Tapi yang kalau sudah terbiasa nggak usah lagi itu. Tahu kayak Andre sama Sule udah tahu dia udah berapa tahun. Tiap ngelucu lagu medley udah tidak perlu latihan lagi. Dia nyanyi ini lari ke sini udah tahu, udah disambut karena udah terbiasa. Gitu. Ya, kalau yang tidak biasanya itu kan yang harus latihan. Yang baru nih gimmick baru nih ya, kayak gitu itu pasti ngobrol dulu. Tapi ada spontanitas pasti ada lah. Spontan ya. Ini kayak orang-orang yang sudah pro lah di bidangnya. Bagus banget. Oke, Mang Saswi pernah nggak sih nyangka kalau bisa sampai di titik sekarang ini? Enggak sih sebenarnya sih. Enggak. Sampai terakhir saya juga nggak nyangka dengan umur sekian. Ya termasuk kalau untuk seorang entertain ya termasuk udah tua lah ya, 40 something gitu. 40 something gitu ya udah nggak akan lagi lah, paling juga mau di belakang layar. Nah itu tiba-tiba entah dari mana ada telepon, terus masih main, oke ya udah terima, gitu. Alhamdulillah. Semoga lanjut lagi lah ya. Mudah-mudahan. Ngomongin hobi nih, Mang Saswi suka moge nih, sampai ada koleksi diecast Harley. Ada. Oke. Ada. Gimana awalnya suka sama moge dan sesuka apa punya moge apa aja? Awalnya sih ya karena sering bermain sama teman-teman anak-anak Bandung, jadi melihat gaya banget kan, gagah lah. Yang mana yang nggak gagah sih? Kalau misalkan seorang laki-laki naik motor, cewek aja gagah, apalagi cowok gitu kan, motor gede. Ya akhirnya dulu masih mimpi, sempat ngobrol-ngobrol waktu itu sama teman. Cita-cita apaan? Saya mah pengen sebidang tanah dan motor Harley. Saya bilang gitu. Motor Harley ya? Main-main itu saya ngomong. Ketawa. Seperti udah sebidang tanah dan motor Harley ya udah.
ternyata saya ketemu lagi, sekarang udah Ustadz ya, teman saya itu Ustadz Erik Yusuf. Dia pas ngingetin saya pas punya Harley, baru dia, maneh kalaksana. Kalaksana ya? Padahal ternyata ya itulah, doa, ucapan itu adalah doa. Mudah-mudahan ya, makanya kalau kita ngomong itu jangan sompral. Iya, benar. Dengan yang baik-baik aja, Benar, mudah-mudahan benar, langsung benar. ketulis. Itu, dari situ ya, awalnya sebelum punya motor, Iya. ya yang diecast aja, kecil-kecil Iya. itu. Oh, koleksi. diecast dulu ya, Ya, penting udah hobi. Ya, mimpi ini dulu. Belum nyampe untuk beli motor Harley juga enggak. Udah sampai situ, dari kecil-kecil, ternyata pekerjaan di talkshow terus kan, tiap hari ada, bisa ngumpulin nih. Bisa, kayaknya bisa. Dan dikasih ya, ada satu dapat gitu. Ya. Oh, keren banget, Dam. Akhirnya sekarang punya mogenya apa nih? Fatboy. Fatboy ya? Fatboy Oh, 2011. itu udah lepas, udah injection belum? Udah ya, keren ya. Baru 2011 sudah. Jadi bagi para penggemar karbu itu bunyinya tok 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 Oh, gitu. ya. Ya, Ya. kalau orang yang lebih modal baru, mereka akan menggunakan yang apa namanya yang injection. Ya, injection. Karena apa? Karena kalau kalau saya bawa motor tuak, saya tidak terlalu hafal dengan motor Harley dan untuk menjadi montir. Makanya kalau mau pergi-pergian, saya bersama teman pasti harus bawa montir. Iya benar. Standby di belakang. Benar. Di mobil. Karena memang ya tidak bisa ngoprek saya mah. Bisanya pakai aja. Benar. Makanya cari motor tua. Aduh, janganlah nanti ribet saya. Yes, keren banget. Luar biasa guys, hari ini cerita kisahnya yang luar biasa dari Mang Saswi. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton nih. Keren banget kisahnya. Jangan lupa subscribe channelnya di mana, Om? Di Saswi Channel. Siap. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kapten Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye. Tuh kan banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow @VincentRaditya.